warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana pagi hari ini? Semangat semuanya? Semangat. Kalau semangat, yuk kita tepuk semangat biar tambah semangat lagi. Oke, siap? Hitungan ketiga ya, hitung mundur ya. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Semangat. Oke, biar pendinginan dulu ya, biar nggak panas nih pagi-pagi. Kita nyanyi dulu. Siap? Siap. Kita nyanyi dulu ya. Tahu lagu yang di sini senang, di sana senang, tahu? Tahu. Oke, nyanyi semua ya anak-anak ya. Siap? Siap. Hitungan ketiga. Hitung mundur. 3, 2, 1. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Oke, good job semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Kalau seperti itu, karena semuanya sudah semangat, good semuanya. Sekarang kita akan mulai pelajaran hari ini. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke. Mungkin ketua kelas bisa membantu ya untuk memimpin doa. Ya, dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk ketua kelas, untuk Dinda sudah memimpin doa. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, coba lihat teman-teman yang di sampingnya. Apakah hadir semua hari ini? Atau ada yang tidak masuk, sakit, atau izin? Oh, alhamdulillah masuk semua ya, berarti full ya hari ini ya. Masuk semua ya. Hebat, masuk semua ya hari ini ya. Oke, sebelum mulai, seperti biasa, mari kita buka buku temanya ya, anak-anak. Kemarin halaman berapa? 36 ya. Sekarang buka halaman 37. Nah, di situ ada teks bacaan. Silakan anak-anak baca dulu. Ibu guru kasih waktu 15 menit untuk membaca. Oke? Oke. Ya. Silakan membaca dari sekarang. Oke, gimana? Anak-anak sudah selesai membacanya? Sudah, kalau sudah alhamdulillah. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit dari apa yang sudah kalian baca. Ya. Indonesia, tadi judulnya ini ya, keberagaman budaya yang ada di Indonesia ya. Indonesia ini, negara kita ini, negara Indonesia memiliki begitu banyak dan beragam suku, bangsa, budaya, agama, terus pulau-pulau ya, begitu beragam di Indonesia ini. Nah, salah satunya itu yang akan kita bahas adalah budaya, keberagaman budaya. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini sangat bermacam-macam, sangat beragam. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih kebudayaan itu? Anak-anak, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak apa-apa. Nggak apa. Di sini Ibu akan menjelaskan. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Di sini Ibu akan menjelaskan. Budaya atau kebudayaan itu adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama. Dan biasanya ini kalau misalnya dimiliki bersama berarti bisa dengan
berkelompok ya biasanya ya. Kalau misalnya budaya nih tergantung sukunya, biasanya dari suku tertentu mempunyai budaya apa misalnya gitu ya. Nah, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya budaya ini adalah suatu pembiasaan ya, atau kebiasaan dari orang-orang terdahulu sampai zaman sekarang ini. Nah, dari orang-orang terdahulu itu ada kebiasaan tersebut dan diwariskan ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya lagi, ke generasi berikutnya lagi, sampai ada di zaman sekarang ini, zaman kita ini ya. Nah, kebudayaan atau budaya yang ada di Indonesia ini dituangkan dalam beberapa poin ya anak-anak. Yang pertama itu ada rumah adat. Rumah adat ini adalah salah satu budaya juga, salah satu budaya yang ada di Indonesia. Rumah adat ini misalnya coba pasti anak-anak suka nonton kan ya, di TV tuh suka ada tuh biasanya ada kayak video, atau di YouTube lah, di YouTube itu suka ada kayak video-video yang menerangkan atau menjelaskan atau mencari tahu ya tentang sebuah adat, dan di situ biasanya ada rumah ciri khas yang berciri khas dari rumah adat tersebut. Yang pertama itu ada rumah adat ya tadi ya. Contohnya rumah adat itu kayak rumah kebaya dari Betawi ya, rumah gadang, atau rumah joglo, dan masih banyak lagi. Nah, untuk poin yang kedua ini ada upacara adat. Nah, di setiap suku atau adat istiadat ya dari suatu suku itu biasanya mempunyai upacara adatnya tersendiri. Misalnya nih, contohnya seperti ngaben yang ada di Bali ya. Ngaben yang ada di Bali itu biasanya kayak jenazah itu kalau misalnya di Islam ya, maksudnya di kita biasanya gitu. Kalau jenazah itu orang meninggal, terus jenazah biasa dikuburin. Kalau misalnya di Bali itu ada upacara ngaben. Ngaben itu jenazahnya nanti ini bertujuan untuk mensucikan si jenazah itu ya. Jenazahnya itu nanti dibakar, bertujuannya itu untuk mensucikan si jenazah itu. Nah, ada lagi nih bakar batu dari Papua ya, dan masih banyak lagi. Yang poin ketiga itu ada pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional ini mungkin tidak asing ya buat kalian ya. Nah, biasanya kalau misalnya hari ini Ibu Kartinian gitu kan suka banyak yang pakai baju-baju tradisional ya. Nah, baju tradisional ini salah satunya adalah baju bodo, ada kebaya Jawa, ada pakaian khas Betawi itu biasanya yang khas Jakarta itu ya, yang kebaya tapi kebaya itu tradisional gitu, simple maksudnya ya, tradisional simple gitu. Nah, ada yang keempat ini tarian adat. Nah, di setiap suku itu biasanya ada, atau adat itu biasanya ada tariannya tersendiri, tarian dari ciri khas masing-masing suku tersebut. Misalnya di sini ada tari saman dari Aceh ya, dari suku Aceh. Nah, tari kecak dari Bali, terus ada tari jaipong juga. Terus yang kelima di sini ada alat musik dan lagu tradisional. Biasanya kalau misalnya di suku-suku tersebut biasanya ada alat musik yang menggambarkan ciri khas dari suku tersebut gitu. Dan ada lagu tradisionalnya juga biasanya. Dan lagu tradisional ini biasanya juga suka dinyanyikan atau dilantunkan ketika ada upacara-upacara tertentu. Contohnya ini ada yang pertama itu alat musik ya. Alat musik itu ada gamelan, ada angklung, ada beduk, dan masih banyak lagi. Kalau untuk lagu tradisionalnya di sini ada gundul-gundul pacul, ada asa sayange, ada bungong jempa dari Aceh ya, dan masih banyak lagi. Oke.
Untuk selanjutnya di sini ada poin ke-6, itu ada senjata. Senjata tradisional. Nah, senjata tradisionalnya ada misalnya kayak golok, ada keris, ada celurit ya. Dan masih banyak lagi ya anak-anak ya. Nanti bisa dibaca di buku untuk contoh-contohnya. Yang ketujuh ini ada makanan khas. Makanan khas ini sudah tidak diragukan lagi. Indonesia ini mempunyai begitu banyak ragam makanan khas ya dari suku-suku tertentu atau daerah-daerah tertentu. Ya, kayak misalnya laksa dari Betawi, kerak telur juga ya. Terus ada gudeg dari Jogja, rujak rujak cingur, dan masih banyak lagi ya. Masih beragam lagi, masih banyak lagi gitu. Oke, nah itu keberagaman dari budaya yang ada di Indonesia. Sangat amat kaya ya Indonesia ya. Kita patut bersyukur nih anak-anak, karena Indonesia ini sudah dikaruniai oleh Allah begitu banyak keberagaman dari mulai suku, bangsa, agama, terus pulau-pulau yang begitu banyak ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini Ibu mau membagi beberapa kelompok. Nanti boleh dibagi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Yang barisan sini boleh agak minggir sedikit, barisan sini juga agak minggir sedikit, agak di pojok. Barisan ini boleh di tengah-tengah. Yang ini agak ke belakangan. Oke, sudah? Sudah. Nah, di situ ada teks kan ya. Di buku yang tadi, buka halaman selanjutnya. Di situ ada teks, coba kalian amati. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dari materi yang sudah kalian baca itu ke masing-masing kelompok. Oke? Ya, silakan diamati. Dari hasil apa yang kalian amati nanti, silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing, lalu nanti dicatat poinnya apa saja, dan nanti akan dipresentasikan ke depan ya. Perwakilan saja dari setiap kelompok, 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil yang kalian sudah amati. Oke, bagus sekali ya tadi. Terima kasih untuk anak-anak dari perwakilan kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan di depan. Sudah bagus, sudah good semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah hebat semuanya ya. Nah, dari pembelajaran atau materi yang kita pelajari tadi, dapat dipetik hikmahnya. Hikmahnya itu adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, yang memang budaya ini menjadi keindahan dari negara kita ya. Yang pertama kita patut mensyukuri itu. Terus yang kedua, bagaimana kita saling bertoleransi antar sesama suku, bangsa, maupun antar sesama umat beragama ya. Terus yang ketiga, bagaimana kita menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Ini untuk contoh yang kesehariannya ya. Terus yang keempat, bagaimana kita saling menghormati, menghargai antar suku dan bangsa dengan keciri khasan dari setiap suku, bangsa, dan adat tersebut. Jadi mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa sebelum masuk materinya dibaca-baca dulu di rumah, diulang-ulang lagi di rumah ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya anak-anak ya. Tadi alangkah baiknya apabila kita menutup pembelajaran ini dengan doa, karena tadi kan pembukaan sudah dengan doa. Alangkah lebih baiknya lagi ditutup dengan doa lagi ya. Ya, kita doa bersama-sama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin, dan membaca kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.
aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. See you next time.